Ada hari ini? Semua ada Bu. Oke, ada semua ya. Nah, coba kita mengingat-ingat materi minggu lalu. Materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Data Bu. Oke, data. Nah, benar sekali. Materi minggu lalu tentang data. Ada yang masih ingat apa itu data? Lalu, Oke, terus tuh. jadi data itu adalah suatu kumpulan informasi yang kita peroleh. Oke, suatu kumpulan informasi yang diperoleh. Oke, ada pendapat lain? Apa Bu? Oke, sama ya. Jadi benar sekali sekarang masih ingat. Nah, Ibu mau nanya lagi nih. Gimana cara mengumpulkan data itu? Oke, Mbak Ayu. Dengan cara observasi Bu. Observasi ada lagi? Ya. Oke, begitu. Dengan cara wawancara Bu. Oke, dengan wawancara. Ada lagi? Bu, dengan tes Bu. Oke, dengan tes. Bu, Oke, ada lagi dengan data. angket. Maksud apa Bu? Untuk mengumpulkan data ya? Ya, Oke, ya. masuk. Oke, berarti ada lagi ya. Nah, setelah kalian mengumpulkan data, apa langkah selanjutnya? Semua orang Bu. Menyajikan Bu. Oke, benar sekali. Yang dikatakan oleh Ayu, sebelum kita mengolahnya, kita perlu menyajikan terlebih dahulu. Nah, setelah data terkumpul, data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai penyajian data. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah Ibu mengharapkan setelah pertemuan ini kalian dapat mengidentifikasi berbagai bentuk penyajian data, mulai dari tabel, diagram, batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Lalu yang kedua, kalian dapat menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel dan diagram dengan benar. Lalu yang ketiga, menafsirkan informasi dari data yang disajikan dalam berbagai bentuk. Lalu yang keempat, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan penyajian data melalui diskusi kelompok. Oke, ada yang tahu mengapa sih kita perlu menyajikan data ini? Oke, Kak Ayu. Agar data itu tertata rapi Bu. Oke, tertata rapi. Ada yang lagi? Ya Bu. Oke, terus itu Agar mudah untuk kita lihat Bu. Buat bacanya. agar mudah dilihat. Oke, ada yang lain? Tidak ada? Tidak. Oke, itu dia benar sekali yang dikatakan oleh Ayu dan Restu. Mengapa kita perlu menyajikan data? Yang pertama, agar mudah dibaca dan dipahami. Lalu yang kedua, untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efisien, jadi tertata rapi ya. Dan lalu yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis penyajian data. Di sini ada 4. Apa saja? Ya kita KPL. Ada 4 ya. Kita mulai dari diagram tabel. Diagram tabel adalah cara menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom yang tersusun rapi sehingga data mudah dibaca, dibandingkan dan dianalisis. Nah, contohnya adalah sini tinggi badan pada kelas 7A. Oke, ada yang tahu data apa saja yang bisa dibuat dalam bentuk tabel? Oke, terus tuh data ukuran sepatu setiap siswa. Oke, data ukuran sepatu setiap siswa. Ada lagi? Oke, untuk Tisna. Data berat badan siswa Bu. Oke, data berat badan siswa. Zayu. Nilai ujian siswa. Oke, nah sekali ya. Jadi berbagai banyak data yang dapat bisa kita sajikan dalam bentuk tabel. Oke, untuk diagram yang terakhir, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah cara menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Nah, setiap sektor ini memberikan bagian persentase dari keseluruhan data. Nah, contohnya tuh lihat di saya adalah hobi siswa kelas 9A. Ada hobi yang suka menari, suka membaca, suka lanjut, dan bisa dipahami? Saya Bu. Oke. Nah, Apa Bu? ini adalah bahkan mengenalkan aplikasi yang dapat kalian gunakan untuk membuat penyajian data. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi ini dengan mudah, dengan cepat untuk penyajian data. Nah,
Aplikasinya itu Ibu akan menggunakan ada Excel, ada aplikasi Canva, dan juga aplikasi GeoGebra. Kemarin Ibu menyuruh kalian untuk mendownload aplikasi Canva. Apakah sudah di-download? Sudah. Oke, sekarang kalian bisa buka aplikasi Canva ya. Ibu akan membantu kalian membuat penyajian data di aplikasi Canva. Oke, semua sudah buka aplikasi Canva-nya? Sudah, Bu. Ibu akan mengajari kalian membuat tabel di aplikasi Canva. Itu ada lamanya ya. Yang pertama, kalian buka aplikasi Canva sudah? Sudah. Oke, kalian bisa klik presentasi atau dokumen ya untuk presentasinya. Lalu kalian klik elemen. Inilah jadi hasil tabel yang dibuat di aplikasi Canva. Semua sudah bisa? Bisa, Bu. Oke, semua sudah bisa ya. Oke, kegiatan selanjutnya adalah diskusi kelompok. Nah, Ibu sudah membuat LKPD kelompok kalian, di mana Ibu akan menyuruh kalian untuk membentuk suatu kelompok, di mana kelompok kecil itu beranggotakan 5-6 orang. Nah, kalian setelah itu Ibu akan memberikan LKPD. Kalian akan mengerjakan LKPD. Di sini sudah ada petunjuknya, kegiatan apa saja yang akan kalian lakukan. Nah, kalau kalian ada yang kurang dimengerti, kalian bisa tanyakan Ibu. Oke, untuk waktu pengerjaannya selama 30 menit cukup? Cukup, Ibu. Oke, cukup ya. Oke, sekarang kalian bisa membentuk suatu kelompok ya. Oke, semua sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, untuk kelompok satu di mana? Mana Ibu dari sana? Oke. Mulai dari sekarang. Oke, untuk kelompok satu di mana nih sebenarnya? Nah, menurut kalian apa yang harus kalian lakukan pada data ini? Buat tabelnya dulu, saya hobinya. Oke. Lalu bagaimana kalau diagram data ini? Bagaimana kalian menentukan jumlah data pada data ini? Kalau kami kan Kami ya, kalian bisa langsung ke tabelnya dapat dibuat di aplikasi Canva juga ya. Ya, Oke, untuk kelompok dua gimana? iya, Bu. Dia memberikan ya. Iya, Bu, juga Sudah? sudah bukan. Kalau data ini dibuat diagram lainnya bisa? Kalau jadi dia datang bisa. Oke, coba saja ya. Bagaimana tadi? Ekstra-kurikuler saat ini lebih banyak dari teman-teman. Saya bisa di ya. Oke, waktu sudah habis ya, sudah 30 menit. Untuk semua kelompok sudah menyelesaikan data PD-nya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Waktunya kita presentasi. Kelompok satu sudah siap untuk presentasi? Ya. Oke. Silakan untuk kelompok satu. Oke, sudah siap untuk kelompok satu? Ini perkenalan ya, siapa saja anggotanya. Saya perkenalkan, saya Yusma dari kelompok 1. Anggota saya terdiri dari, yang dapat saya menyelesaikan pada nomor 1 itu di sini ada diagram tabel dan diagram lingkaran, Bu, di mana Bu saja yang sudah saya sampaikan. Oke, kelompok satu sudah merepresentasikan. Dari kelompok lain ada tanggapan atau pertanyaan? Saya kok mau bertanya dari kelompok 3. Oke, untuk dari kelompok tiga. Berarti kalau dari diagram pembuatannya yang ikut Basibra itu yang paling kecil persennya itu ya? Mana kelompok satu? Iya, karena yang ikut pas itu ada 5 orang. Oh, oke. Gimana? Sudah? Sudah Ibu. Ada lain pertanyaannya? Tidak. Oke, tidak ada ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Saya kembali ke tempatnya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Dari kelompoknya Restu. Belum presentasi. Sekarang waktunya presentasi, silakan. Oke, untuk Restu bisa dimulai presentasinya. Untuk kelompok lain bisa perhatikan ya. Baik, terima kasih Bu.
Jadi kelompok 3 itu menganalisis terkait dengan diagram. Nah, jadi dapatnya diagram PKN-nya seperti ini Bu. Sekian yang dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, dari kelompok lainnya ada tanggapan atau pertanyaan? Tidak. Oke, tidak ada ya. Sudah bagus jadi hasil dari presentasi kelompok 3. Beri tepuk tangannya. Oke, silakan duduk dulu. Oke, semua kelompok sudah maju presentasi ke depan kan? Sudah, Bu. Oke, dan selanjutnya adalah games. Memberikan rangkaian soal berbentuk games. Nah, kalian bisa men-scan barcode di sini atau ibu juga sudah men-share link aplikasinya. Kalian bisa akses ya. Dan Tidak diakses? masih loading. Oke, tunjukkan. Oke, semua sudah menyelesaikan latihan soalnya? Sudah Bu. Oke, di sini yang peringkat pertama restu. Wih, keberangan. Oke, bagus sekali ya. Jadi yang lainnya juga jangan berkecil hati. Ini cuma latihan soal. Untuk mengasah pemahaman kalian, kalian juga coba-coba lagi latihan soal lagi di buku soal-soal LKS ya. Ayo Bu. Oke. Gimana gamenya, seru nggak? Seru banget Bu. Oke, seru banget ya. Besok-besok mau dibuatin game kayak gini lagi? Mau. Maunya yang salju-salju. Oke, yang salju-salju ya. Karena waktu menunjukkan hampir habis pembelajaran kita, Ibu ingin kalian menyimpulkan apa pembelajaran yang apa materi baru yang dapat kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Saya Oke, untuk Tisna. kita tadi kan Oke, ada tambahan lagi? Oke Bu. Oke, untuk Restu? Jadi di penyajian data kita kayak tadi hobi siswa, tinggi badan siswa dan lainnya. Oke, data dan untuk penyajian data di konteksnya. Oke, dari Ayu ada tambahan? saat kita sudah mendapatkan data, jadi kita melakukan penyajian data, bukan mengolah data. Oke, mengolah data ya. Oke, ada tambahan lagi? Cukup? Tidak, Bu. Saya mau lagi Oke, terus lagi. di penyajian data itu bisa pakai angket Bu. Saat mencari datanya bisa pakai angket, pakai tes, pakai observasi. Oke, sebelum menyajikan data, untuk mengumpulkan datanya menggunakan angket, Observasi, tes. tes. Oke, merasa juga sudah cukup begitu dan pembelajaran hari ini sudah terpenuhi. Aku sangat mengapresiasi pada keaktifan pada kelas ini dari diskusi kelompok, hasil presentasi juga sangat bagus. Aku sangat mengapresiasi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk mengapresiasi kelas ini. Oke, untuk materi selanjutnya gua akan kirimkan ke grup nanti ya. Ya, Bu. Baik Bu. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan Bu, seru banget. Oke, seru banget ya. Sebentar lagi gua akan membuat game ini mau? Oh. Oke, ditunggu minggu depan. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9, sudah selesai ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Untuk ketua kelas silakan. Berdiri.